silakan dilihat. Kita untuk hari ini kita masuk di pelajaran jilid 6. Saya tuliskan halaman 1 dan 2, tapi halaman satunya hanya satu kali saja, karena untuk mengetahui huruf alif lam yang diikuti huruf bertasdid, huruf alif lamnya tak terbaca. Ini sudah dijelaskan ya, alif lamnya tidak terbaca. Sebenarnya seperti ini memang perlu diterangkan ketika kita mengajarkan para santri kecil. Tapi kalau untuk kalian, saya yakin semuanya sudah bisa. Silahkan dilihat. Nah, yang seperti ini tetap harus diterangkan. Tapi karena waktunya kita kan sudah mepet sekali. Besok pas waktu ketika kalian mungkin ditakdirkan menjadi seorang ustaz ataupun ustazah, maka di setiap pelajarannya silakan diterangkan dahulu biar para santrinya lebih paham sebelumnya. Kalau kali di halaman 2 saya tuliskan ini, nanti saya cukup keterangannya sedikit yang saya harapkan tidak cuma 2-3 menit, cuma 2-3 yang maju. Ini biar lebih banyak lagi, karena sebentar lagi kita akan menjalankan. Kita selesaikan, waktunya masih ada, kita harus bebasi pelajaran berikutnya. Maka dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya yang bismillahnya di 6 ketukan, kemudian 2 titik rotor sebelum membaca kalimatnya itu juga yang paling menentukan. Kalau dulu waktu PKTPK itu waktu ujian himnya saja keliru diulangi, 5 ketukan diulangi, 7 ketukan diulangi, harus cepat 6 ketukan. Ini sampai kita sebagai pengajar itu juga harus mencontohi yang tepat dulu. Jadi banyak sekali terjadi kesalahan. Ditasdid ataupun huruf-huruf yang lain selain nun dan mim yang bertasdid itu bacanya juga 2 ketukan. Nah, yang sering terjadi yang saya lihat sebelum kalian itu mimnya dan maksud yang bertasdid itu bisa hiroti, misalnya bisa hiroti 1 ketukan tapi di depan. Nah, saya teruskan 1, 2, 3 kalimatnya belum selesai, itu menunjukkan boleh nafas, mengambil nafas di tengah, meskipun nanti pas waktu baca Al-Quran tidak boleh. Ulangi. semakin panjang tapi ketekannya tetap kok. Dan itu
konsisten ketekannya ini kalimatnya belum tertulis. Nanti semakin pelajaran semakin banyak, semakin kalimat semakin banyak, tapi tetap ketekannya ini tidak mendominasi loh, yang penting bacaannya tetap betul sesuai panjangnya. Sama lihat tadi contohnya maksudnya 5 ketukan itu juga harus ditempatkan dengan syarat untuk kita mengetahui kalau niki bacaan panjangnya 5 ketukan juga dinamakan lihat kapan tadi bisa lupa. Kita bisa menempatkan bahwa niki 5 ketukan karena niki bacaan tajwidnya namanya mat dapat sifat yang mana? Karena dinamakan mat. Maksudnya seperti itu. Kita mengetahui makanya setiap dari kalian saya kasih bukunya, tajwidnya, itu untuk mengetahui. Kalau besok setelah semester yang kedua, kita malah ini tadi setiap hari seperti itu. Maju, bacakan teman-temannya. Jadi satu yang maju duduk betul-betul berdiri, terus diikuti teman-temannya. Baru yang mencari bacaannya, baru yang duduk. Selain itu menerangkan tajwidnya. Contohnya untuk hari ini saya tuliskan meskipun huruf hijaiyah dan berbeda terus tandanya saya tuliskan tapi sambil keterangan. Bukan hanya tadi huruf hijaiyah seperti ini ya, nanti ya cukup sudah paham ya sudah. Jadi disebutkan cara bacanya, biasanya contohnya meskipun dan tanwin keterangannya idhar saya contohkan sekalian sama contohnya itu baru dicontohkan biar contohnya seandainya ketika bukan istilahnya mendadak ya. Ketika kalian nanti ditakdirkan jadi seorang pengajar, ini penyampaiannya tepat. Contohnya, dilihat ada nun sukun bertemu dengan ya, ini dibaca. Contohnya seperti itu. Meskipun sebenarnya sudah tahu nun sukun dan nun sukun bertemu ya, pas namanya itu, panjangnya itu, contohnya seperti itu. Oke. Kalau sikat mawon yang penting praktek majunya nih gitu. Wa minan nas masih nanya 2 ketukan saja. Iya, berarti kami coba. Duh, buatan nanya akhirnya minan nanya tetap 2, nan 2, na juga 2. Wa minan nasi. Sholatan
nggih. Nggih, niku harokatnya kan berdiri, tandanya ada ulangi wa yuqimus tukan saya contohkan, saya pun mengambil nafas di tengah boleh. Nggih, hampir bisa nggih. Nggih. Betul sadrogi santai ini kali rencang kabeh niki. Tetap santai, niki keranten menyesuaikan ketukannya. Oke, silakan diulangi. Wa minan 1 2 3. Yuki dua ketukan. Fis langsung masuk dulu. Sinnya di tasdid. Fis sama seperti contohnya di atas loh. Silakan. Ya. Fil mahdi langsung fil mahdi ulangi. Man nazzala satu ketukan ditekan. Gitu. Kalau nggak dibantu 1, 2, 3, 4, 5 ya, cukup. Terima kasih. Ini ada baca tanggal 2 pekan. Silakan bacakan seperti
disebutkan billahi tapi langsung tekan billahi. Ini pun bawahnya mohon, tidak apa-apa. Ulangi wa yu'tuz zakat, satu ketukan. Perhatikan panjang pendeknya sahmawati. Man nazzala minas sama, bukan minas nazza tapi langsung ditekan satu ketukan. Terima kasih. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Saya di sini akan mempraktekkan yang ada di bawah tulis. Tukallimun nah, coba yang paling bawah niku jangan baca separuh saja, terus tadi hapus. Silakan diulangi sampai ma'i mawon karena yang berikutnya sudah bisa. Man nazzala nazzala minas niku dua-duanya ditasdid, ditekan tapi satu ketukan. Nggih. Tadi yang maju semuanya tanpa ditanya tajwidnya nggih. Nggih, enggak apa-apa. Aku saja saya bacakan. Ulangi wan nasi, dua ketukan dua ketukan. Wan nasi wan kalau yang niku
satu ketukan. Bisahirati. Latas langsung masuk. Nah lihat yang baris kedua, latas kita ditekan saja tapi satu ketukan. Yang tadi kan bisa itu bisa hiroti latas kita. Paham? Silahkan. Sampean mriki tak tulis bisa ketukan cuma belum, tapi kok hilang di depan. Silahkan dilihat. Wa minan nasi niku nanna dua ketukan, na dua ketukan, maya dua ketukan karena nun sukun bertemu ya namanya. Belum? Hilauna. Ya, silakan dibantu. Gitu, Om. Ya, enggak apa-apa. Untuk semester 2 besok yang dihafalkan selain surat-surat dihafalkan cuma huruf tasibnya. Maksudnya contohnya definisi idhar enggak perlu dihafalkan contohnya. Kalau para santri di rumah sak contohnya pindah. Walaupun ngapalkan ya. Tapi temriki karena apa namanya tujuannya instan, jadi langsung huruf-hurufnya saja yang dihafalkan, jadi biar bisa menerka dengan tepat. Namanya silahkan dilihat panjangnya berapa itu, 1 alif atau 2 ketukan, 2 ketukan. Mai enggak sama amanna billahi amanna. Silakan 1 2 3. Coba sampean simak, coba sampean ngetuk saja nggih. Ngetuk kok, tapi sampean mboten perlu ngikuti. Tadi saya yang baca. Ketuknya ritmenya sama nggih. 1 2 3 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Bisa? Ulangi. Billahi. Bawahnya. Wa yuqimus langsung masuk. Niki yang kemarin saya terangkan toh, maksudnya ngoten. Kadang kita niku terpaku akhirnya wawunya seperti wawu mati, jadi malah tetap dibaca panjang. Padahal kalau sudah ketemu alif lam satu ketukan. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Silahkan 1 2 3. Wa yuqimus sholata wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Ya'lamuna munnya satu. Wal ardo langsung satu. Wal ardo
Di yang menurut sampean kebingungan yang mana? Fil mahdi mungkin niku penulisannya mungkin. Jadi mengganggu sampean. Lihat, silakan diperhatikan tasdidnya yang kelihatan kecil niku. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan fil mahdi, satu ketukan. Tukallimun nasa. Silakan diulangi. Tukallimun masuk. Wakah lan langsung betul wakah. Bawahnya terakhir. Ditekan. Man nazzala. Bisik-bisik kan masih ditemukan lagi. Kalimat yang paling atas ya Mbak, mohon nomor 2 bacaannya silahkan dicari, ada berapa bacaan? Sebelum diterka bacaannya, kira-kira menurut sampean ada berapa bacaan? Coba sampean tunjuk, mohon, sampean tunjuk sebelum dicari bacaannya. Maksudnya kira-kira itu ada bacaannya, sampean tunjuk saja. Coba sampean tunjuk saja sebelum menyebutkan namanya. Soifi. Terus jangan dicari tajwidnya dulu. Menurut sampean ada bacaannya. Mana lagi? Atau hanya itu saja? Betul, usah tanya temennya. Menurut sampean ada berapa? Nopo hanya ada itu saja? Hanya ini saja. Itu saja. Silakan sampean menunjuk siapa temennya sampean. Boleh mbaknya, boleh yang laki-lakinya. Mbak, jenengan. Ini Mbak. Kira-kira ada berapa bacaannya? Ada tiga bacaan. Berapa? 3, yaitu rotarke kasroh ri. Hamzah jadi fathah. Oke, ini ke mata PI. Memang betul mata PI. Sebelum dia bertemu dengan huruf hamzah. Kalau begitu alif jatuh salah harokat fathah, namanya mata PI. Sayangnya dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya Mas Kevinnya paham nggih? Makasih mutasil.
Menurut sampean yang mana mat wajib mutasilnya? Sebab pun cekap mungkin sampean terlalu lama berdiri. Karena di masa-masa belajar, maka yang saya minta itu kesadarannya, bukannya bukan mendengarkan jangan bisa buat Maksudnya semuanya saja, yang di depan ataupun yang di belakang silahkan memperhatikan, jangan-jangan memang ada yang belum dipahami. Contohnya dalam ini sebelum baris yang kedua, di baris yang kedua ini kira-kira tadi Mbak menjawab 3 bacaan. Ada yang lebih dari itu? Berapa? 5 bacaan. Maksudnya sampai seperti itu. Terus semuanya saja ya, mungkin kurangnya kita membaca tajwid yang hanya tajwid saja, tanda kutip yang hanya ini, karena terbukti dengan bahasa hanya tanda kutipnya hanya di bawah. Kalau itu dianggap sangat penting, sama seperti HP, pasti selalu dibuka, selalu dilihat. Bukan hanya di kelas saja, pas waktu contohnya kita belajar dengan ini, hasilnya di bawah dan dibuka. Setelah itu, apalagi sebentar lagi di penghujung semester 1 ini kita selesai, makanya terus ditutup pelajarannya. Udah lagi di semester 2 pas waktu bulan berapa? Mesti nonton ya. Setiap harinya kan kita misalkan baca Al-Quran, kemudian misalkan cuma yang hanya 1 garis nih dimana. Kalau ini terlalu banyak, paling tidak 2 kalimat atau 3 kalimat, tak cari bacaannya. Yang menurut sampean ada bacaannya. Contohnya mbaknya tadi hanya 3, tapi namanya ada 5. Jangan-jangan ada yang lain dari itu. Dokumen kan ditunjuk 5. Mbak Siti Arusna ada berapa? Pilih yang 3 atau yang 5 atau malah lebih? Ada 6. Kalau masih dikalahkan. Letak pada 1, 2, 3. Coba yang paling banyak dulu. Betul, yang sedikit dulu ya. Karena kan naik. Yang paling sedikit 1, terus tadi 2, kemudian banyak alif lam 3. Ternyata ada 1 lagi 4. Jadinya yang paling sedikit 4, yang banyak yang 5 coba. Soif ini kalau dibaca, jadi ada tandanya. Soif kalau dibaca 5. Oh, yang 4 sama. Yang terakhir, yang paling banyak yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 ketika dibaca waktu. Iya. Roh. Terus yang tak itu sama alif itu saya bacakan alif sebelum ada kata. Itu kan di terus sama yang alif lam atau manusia itu juga. Itu bisa apa? Yang ini. Bukan yang asyita kan asyita itu kan mereka dia. Ya, dan terus kalau misalkan yang alif atau kata itu kan ada kata-katanya Bapak. Itu bisa disebut manusia. Ya, ini menurut terangkan ya. Ketika ada matobi,
sudah alif jadi harokat. Kemudian saya tasdidkan, maka nilainya matobiknya akan hilang ketika bertemu dengan huruf yang sudah dimatikan. Bukan kalau matobik kan bacanya berapa ketukan? Satu alif atau dua ketukan. Wasoifi. Betul ya? Sama seperti tadi, bacanya narik panjang karena dianggap wawunya ada sukunya dan harus baca dua ketukan. Wa yuqimu sholata wa yutu zakat. Nah, ini dihilangkan. Itu yang tadi dianggap ada bacaannya, terus yang satu lagi ada bacaannya lagi, makanya ada ini. Maka ini bacaannya yang betul ketika tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan ada 5. Kalau yang 6 tidak ada. Berikutnya Mbak Karisma Wirosida. Apa ini? Ulangi 2 ketukan. Wan nasi 1 2 3. Ditekan. Bis. Kali lagi fil mahdi wa kahlan, langsung ulangi. Nazzala tekan. Man nazzala. Yang belum tepat ma 5 ketukan ma gitu. Enggak apa-apa. Baris yang kedua. Nah, jadi 1 2 3 wa minan nasi, silakan dicari bacaannya. Sebelumnya ada berapa jumlah bacaannya yang tertera di baris ketiga ini? Hitung dulu, baru kira-kira kalau belum hafal namanya dibantu dengan buku tajwidnya. Ada 7. Coba silakan ditunjuk saja. 1 2
Ada yang lain? Maksudnya Mbak Mbak Karisma di Rosdah menyebutkan kira-kira ada 7 bacaan. Mbak Maratu Solihah, ada berapa bacaan? Maksudnya apa, sama 7 atau kurang atau lebih? Ada 6. Ya, enggak apa-apa, silahkan disebutkan. Betul, ini. Mbak Maratu Soleh, silahkan melihat ke papan ya. Idgham Samsiah. Bukan, hampir sama, bacaannya sama. Itu nomor 4. Bukan nomornya, apa namanya? Bab mat yang nomor 4. Bab mat tapi yang nomor 4. Betul. Bab mat itu bab ke-10. Ya, kira-kira 23, 24 kayak gitu. Yang nomor 4. Ada yang ketinggalan? Mas Biru. Napa? Yang ketinggalan napa? Begadang ya? Betul nonton bal-balan tak jane? Ya, nggih pun. Niku yang tertinggal silakan dilihat. Nunnya ada tanda apa itu? Selain yang berharokat, tasdidnya. Nun yang bertasdid ada 2 tempat itu bacanya sama namanya. Kalau itu bab ke-4. Iya, tetap. Yang terakhir, Mbak Laili Arina Listi. Ya, silahkan. Ini Pak Ketua kok nggak masuk mari toh? Tanpa ada keterangan ya. Baik, sampai hari ini kita mempelajari jilid baru yaitu jilid 6 halaman pertama. Saya akan membacakan terlebih dahulu.
silahkan baris yang nomor 4. Ada berapa bacaan? Satu, dua, tiga, 4. Silahkan ditunjuk. Yang pertama itu adalah Yuki, rumah Taufiki ada Yasin jatuh setelah pasok. Kedua Asim itu Alimah Hamziyah. Dua Matofiki itu Matofiki juga sama Azza. Alimah Hamziyah sama Matofiki. Tunya coba kanan bos dibaca langsung. Bayu. Tadi kan diterangkan ini ku mata bi kalau belum ketemu dengan alif lam. Kalau disambung ketemu za yang bertasydid maka boten wayuk tu zakata ngoten lho. Jadi enggak ada bacaannya nggih. Terima kasih. Dari sekian yang sudah maju dan baik para santri, kita masuk ke jilid 6 halaman 1. Di halaman 1 itu kan ada keterangan di bawahnya. Maksudnya contohnya setelah melihat temannya maju, ternyata tidak menyampaikan poin bahasanya. Ada yang menyampaikan, tapi yang disampaikan nomor ini cara bacanya sama, ini bacanya ditekan, bukan hanya itu. Poinnya itu ketika ada alif lam bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka bacanya satu ketukan kecuali nun yang bertasydid, bukan nun dan mim. Karena ketika mim bertemu dengan alif lam itu tidak masuk mim yang bertasydid. Maksudnya maksudnya seperti itu. Silahkan nanti pas waktu kalian mau mengajarkan, poinnya ketika ada catatan bantuan itu benar-benar dibaca, kemudian dipahami. Oh, jadi ini yang para santri sebelum kita baca bersama-sama ada alif lam sama-sama hurufnya bertemu dengan tasydid dan tasydid. Nah, ini tasydid yang satu ini dibaca satu ketukan, tasydid yang kedua dibaca dua ketukan karena disuruh. Apalagi yang contohnya kita ngajarnya nggak tahu nggih, yang di perkotaan itu malah kita yang sudah bisa baca Al-Quran kelihatannya banyak sekali mereka-mereka yang dulunya mungkin belajar Al-Qurannya kurang, akhirnya di masa tuanya itu pengen ngaji nggak sakit ngaji tentang TPQ, akhirnya manggil guru privat. Namun ini bukan nilai yang dicari income atau profitnya, tapi kita mengajarkan Al-Quran, kemudian biasanya mereka-mereka yang merasa terganggu itu bisa betul namun matur suwun tok Pak, matur suwun itu paham sendiri, seperti itu. Betul sini nanti untuk mencari nilai tambahan finansial, tapi nilai kalimatillah dengan mereka membaca dengan betul, pahala mereka membaca dan kita mengalir. Makanya ada istilahnya yang kemarin saya sampaikan, ketika seorang sudah meninggal itu ada 3 amalan yang selalu mengalir meskipun sudah kita meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama apa? Tiga-tiga disebutkan tidak harus urut rantun. Biasanya kalau diterangkan wawu niki wawu atau sama seperti jaa, teko, soko, zaitun, zaid, wa amrun dan umar niki mereka datang bersamaan. Kalau fa niku zaid, fa amrun kemudian. Kalau cuma zaid dulu terus ada nama baru. Dan itu mestinya menyebutkan salah satunya tidak disebutkan meskipun di hadisnya urutnya niki tidak apa-apa, tapi nilainya sama. Minimal ketika doa waktunya sholat, waktunya sudah mepet sekali, yang selalu tidak saya tinggalkan insya Allah ya, itu selalu mendoakan orang tua meskipun nilai bahasanya
Terus satu, niku nilai anak soleh niku bukan kadang kesolehan anak niku seseorang orang tua niku tidak terlalu memperhatikan ketika para beliau niku dikasih kesehatan. Tapi ketika sudah tidak sehat, niku baru mengerti. Sama mungkin 1-2 kali melihat YouTube maupun berita-berita yang ada seorang perempuan yang ditaruh di panti jompo, dia punya anak 9 tapi tidak mau mengurusi sama sekali. Ini tidak boleh dilakukan. Apa yang harus itu belas betul nonton kejaring. Padahal lahir dari rahim ibunya yang sampai ada diberi rasa 11. Itu mungkin jangan hanya disalahkan anaknya yang durhaka, yang tidak mau, tapi silahkan cara pendidikan orang tuanya yang sehingga mereka itu tidak memahami bahasa birrul walidainnya bagaimana. Sampai seperti itu. Kalau sampai nanti contohnya ini, yang tadi istilahnya birrul walidain ini sampai ekstrim. Itu saya Zainal Abidin, beliau putra dari Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian Karbala. Ketika itu disampaikan, beliaunya terkenal seorang yang birrul walidain, tapi tukang ladeni itu ngertos terus sampai tangkap jenengan terus birrul walidain, tapi kok belum pernah sama sekali makan bareng sama ibu sampean, jadi nggak pernah makan sak meja. Jawabannya beliau gini, saya khawatir ketika saya makan ibu saya melihat, terus ibu saya itu melihat makanan sih, jangan ngomongin apa, padahal udah sekali, udah lawe, tapi nyawang wong dia pernah nggak sama ningali, enak ini daripada aku. Ya, itu sampai nilainya seperti itu. Saya nggak mau ketika ibu saya punya rasa pengen, terus saya nggak bisa melatih ini pun perasaan tidak dikeluarkan. Sampai nilainya seperti itu. Yang nomor 2, ketika Sayyidina Zainal Abidin ibunya meninggal, beliau menangis sejadi-jadinya. Akhirnya ditanyakan oleh sahabatnya, jenengan kok menangis kok kayak kemarin? Padahal kan jenengan Zainal Abidin pemuka agama, kok malah nyontohnya tidak benar, sama tidak ngerti. Nangis ini goro-goro nopo. Kalau dulu ketika ada orang tua saya tidak terlalu banyak beribadah karena ibadah itu cukup melatih waktu nilainya paling super. Kalau yang sekarang saya harus berusaha lebih ekstra ibadah karena yang supernya menilang bisa. Mesti sampai kayak itu apalagi nilainya kita laki-laki. Kalau bukan begini, kadang yang saya ceritakan istri saya itu pas waktu saya ngobrol sama masih istri, tapi orang tua aku tidak mengerti. Kalau kita kompetisi nomor 1 bisa berubah nomor 2 dan 3, tapi kalau sudah 0 maka dia di atas sekali. Jadi pas waktu contohnya nomor yang sepan ini nunggu ya Pak Dewi, kata-katanya suaranya agak keras, cara menyampaikan barang kadang istilahnya dibicani, mungkin masanya betul masa digawe santai mawon, tidak harus apapun harus mengikuti kita, tapi kita harus lunaknya. Mereka punya perasaan sendiri, tapi bagi saya sendiri apapun yang mereka lakukan tidak ada nilai yang keliru. Sing keliru awake dhewe ora iso paham karo menapa lampai awake dhewe. Sampai kaya ngono iki. Dan dengan sikapnya seperti itu, bagi saya selalu menemukan keberkahan. Apapun itu selalu menemukan keberkahan. Jadi mau sampai rezeki ini kadang saya merasa belum pernah menemukan perasaan kangen bila rezeki misalnya kayak gitu. Jadi istilahnya memang besar urusan ngomong, istilahnya kode kayak sampai pengen duit solongan cukup sama gaya ambil. Jadi gaya ambil itu duit solongan, tapi lek duit solongan lek nggak ada yang solongan pasti mesti ngomong. Jadi ngurus solongan mesti gak ada solongan. Itu rezeki ini pasti ada seperti itu. Dua bahasanya di mesti ngotot kok ya. Napa? Setiap poin yang di situ ada keterangannya,
Niku silahkan benar-benar dibaca, terus bisa tersampaikan materinya untuk para santri-santri kita nanti. Yeah.